Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Rena. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema. Ya ini sih terserah kalian lah, mau masukkan kategori apa dalam tema ini. Kalau dibilang temanya bukan tema iOS, ini konsepnya mirip seperti tema iOS. Tapi kalau dibilang tema iOS, di sini ada pilihan widget yang nggak sama seperti yang ada di tema iOS. Jadi itu sih perspektif kalian mau pilih, mau mengkategorikan tema ini tema iOS atau bukan. Tapi terlepas dari semua itu, ini temanya keren. Dan ini adalah tema di backup Cina. Dan nanti di akhir video kita akan berikan tutorial cara backup dan juga restore temanya. Tapi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan skip biar kalian nggak gagal paham. Oh ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Seperti yang udah disinggung di awal video tadi, ini konsepnya agak sedikit bingung untuk tema yang ini mau masuk dikategorikan tema iOS atau bukan. Kalau nggak dimasukkan ke kategori tema iOS, tema ini memiliki DNA yang kental banget di tema iOS, terutama untuk tampilan di bagian icon pack dan juga widgetnya. Kalian bisa melihatnya sendiri untuk widgetnya di sini menggunakan liquid glass dan begitu pula untuk tampilan di bagian icon packnya. Dan itu konsep yang sekarang ini lagi boomingnya liquid glass. Seperti yang kalian lihat kalau kalian gabung di grup Telegram yang saya bikin. Sini semuanya membahas tema iOS, baik dari iOS 16, iOS 17 ataupun iOS yang terbaru OS 26, yakni yang liquid glass gitu. Dan semuanya itu membahas tema yang sama, tema-tema iOS. Saya sendiri agak bingung, saya cuma mantau-mantau aja karena ya mau gimana lagi, semuanya itu yang membahas tema iOS. Jadi kalau saya masukkan tema-tema yang lain kayaknya kurang perfektif gitu. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk tampilan di bagian lock screen. Karena untuk di bagian sistem tema ini secara keseluruhan itu nggak kompatibel. Karena mungkin tema ini untuk HyperOS versi yang pertama. Ya, yang membedakan dari tema iOS di sini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Di sini lock screen-nya ini untuk tampilan di bagian widgetnya ini beda ya. Kalau menurutku sini keren widgetnya. Walaupun di sini ada liquid glass gitu. Dan di bagian bawah sini ada dua shortcut, center dan juga kamera. Dan jika kalian geser ke bawah, ini ada beberapa shortcut ataupun widget yang keren. Lagi-lagi di sini menggunakan liquid glass dan ini kalau menurutku sih keren ya untuk tampilan di bagian widgetnya. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan dan ini masuk ke tema iOS ya. Walaupun ini untuk tampilan di bagian lock screen-nya yang pertama ini beda banget seperti tema iOS, tapi untuk yang sini nih tema iOS banget. Tapi ini sih menurutku keren ya. Widgetnya ada beberapa widget, ada 6 widget yang keren-keren banget. Dan untuk geser ke sebelah kiri lagi di sini ya, ini juga tema ataupun konsep yang biasanya ada di tema-tema iOS. Dan kalian bisa menonaktifkan untuk di bagian sini, caranya tap di bagian bawah sini. Dan ini adalah kustomisasi untuk di bagian home screen ataupun di bagian lock screen. Kalau kalian ingin kustomisasi di bagian lock screen, kalian pilih yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu. Kalian nyalakan yang sebelah kiri seperti ini. Dan ini untuk widgetnya ada di bagian atas, ada 3 pilihan widget yang bisa kalian gunakan untuk di bagian lock screen. Dan di bagian bawah sini ini shortcut aplikasi yang ada di bagian bawah. Kalau kalian tekan seperti ini, dia warna hijaunya nggak nyala. Untuk di bagian atasnya itu shortcut yang ada di bagian bawah maksudnya itu hilang. Kalau nyala seperti ini dia shortcutnya jadi ada. Dan ini tulisan Mandarin ini juga ada ya. Kalian mau menggunakan wallpaper blur untuk di bagian bawah belakangnya atau enggak. Nah ini blurnya dia ada animasinya gitu. Dan untuk di bagian bawah sini ini pil gesturnya. Jika kalian risih dengan pil gestur yang ada di bagian bawah sini untuk di bagian lock screen, kalian bisa menonaktifkannya, tampilannya ada di bagian sini. Dan oke, di bagian bawah sini ada beberapa shortcut tadi yang udah kita bahas. Dan ini kalau kalian nonaktifkan, contohnya yang ini kita nonaktifkan seperti ini. Nah, dia nanti nggak bisa geser ke sebelah kanan ya, dia nggak ada. Kalau geser sebelah kiri dia masih ada, dan untuk di bagian geser ke bawah dia masih ada. Tapi untuk geser ke sebelah kanan jadi nggak ada, karena barusan udah kita nonaktifkan. Dan ini ada 3 pilihan ya yang bisa kalian aktifkan ataupun kalian nonaktifkan. Oke, beralih ke bagian home screen. Oke, untuk di bagian home screen untuk pilihan widgetnya di sini ada 6 pilihan widget. Emang sih untuk widget yang tadi kita bahas itu yang paling mirip seperti tema iOS. Kalau untuk widget lainnya dia widgetnya seperti ini, membulat seperti widget One UI gitu. Tapi di sini juga masih sama ya, dia menggunakan liquid glass gitu. Dan kalau menurutku sini keren, widgetnya juga keren-keren, anti mainstream banget. Dan untuk mengganti widgetnya sama seperti tadi, kalian tap aja di bagian bawah sini. Oke, ini yang di bagian home screen ya, dan ini widgetnya sama ya.
Dan hanya widget yang ini aja yang nggak ada animasi-animasi ataupun background liquid glass-nya. Yang lainnya itu ada. Ini widgetnya sama seperti yang ada di bagian lock screen, dan ini widgetnya biasanya ada di tema-tema yang waktu itu di MIUI gitu, tapi di sini menggunakan liquid glass gitu. Dan oke nih, sekarang kita beralih ke widget yang pertama tadi. Dan oke, mungkin itu aja untuk reviewnya. Untuk selanjutnya kita akan bahas cara penerapan temanya. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke tutorial cara restore temanya. Dan di sini seperti biasa saya udah menggunakan tema bawaan dari Xiaomi ataupun Poco. Dan tema yang barusan udah kita review itu juga udah aku hapus. Dan ini untuk membuktikan kalau tema yang barusan kita review itu emang benar-benar bisa di restore ke Theme Store global. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Dan oke nih, untuk langkah pertama kalian buka File Manager. Oh ya, di sini saya contohkan untuk folder yang ada di Telegram. Untuk link downloadnya nanti saya sediakan versi. Untuk versi yang pertama dia ada di media share, dan untuk versi yang kedua saya gunakan Telegram untuk penyimpanan file dari temanya. Dan oke, karena di sini saya contohkan yang ada di Telegram, pertama kalian buka folder download, dan pastinya kalau yang di media share juga sama ya, ada di folder download. Kalian buka Telegram, dan ini file temanya dia bentuknya zip gitu, formatnya zip. Kalian tap aja, kemudian kalian ekstrak here. Dan oke, setelah kalian ekstrak di sini jadi ada folder dark liquid glass gitu. Kalian tap aja, dan di dalamnya ada folder, dan ini adalah folder backupnya. Kalian tekan agak lama, kemudian pilih pindahkan. Kalian pilih penyimpanan internal. Kalian pilih folder MIUI. Kalian pilih folder backup, all backup, dan kita pastikan di sini. Dan oke nih, untuk langkah selanjutnya kalian buka setelan ataupun setting. Terus kalian buka tentang telepon. Pilih di bagian cadangkan dan pulihkan. Terus kalian pilih perangkat seluler, pilih pemulihan, dan ini adalah folder backupnya yang kita pulihkan, dan kita pilih pulihkan. Dan oke, jika sudah 100% kalian tap aja di bagian selesai. Dan kita kembali, kita buka folder tema, maksudnya aplikasi tema, dan ini temanya udah ada, kita terapkan. Oh ya, untuk tema yang ini untuk di bagian lock screen-nya itu nggak bisa diganti wallpaper-nya. Jadi kalian harus ya pasrah gitu aja, karena untuk di bagian lock screen-nya itu nggak bisa diotak-atik untuk tampilan di bagian wallpaper-nya. Dan ini temanya sama seperti yang barusan udah kita review, dari mulai widget, icon pack itu sama ya. Dan untuk kontrol volume di sini juga udah ada perubahan, walaupun untuk slide pertama dia masih menggunakan kontrol volume standar. Dan oke, itu satu buah rekomendasi tema untuk saat ini, dark liquid glass, bukan tema iOS. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.